Dan juga yang terhormat dan yang saya cintai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pangkep. Ini karena dari tahun lalu Pak Gubernur sudah menyampaikan Pak Bupati tidak boleh dilupakan ini barang bahaya. Mungkin di sini senyum-senyum, tapi di rumah tidak tahu ada di mobil sebentar. Itu juga yang terjadi Pak dengan Pak Camatku yang ada di tempat sini, di Kecamatan Talasa ini. Mana Pak Camat? Jadi kadang beliau juga lupakan sambutan untuk istrinya Pak. Jadi istrinya yang ngomel kepada Ketua Tim Penggerak Kabupaten. Kabupaten Pangkep kini merayakan hari jadinya yang ke-63, tepatnya pada tanggal 8 Februari tahun 2023, yang mana dipusatkan di Kecamatan Tondon Talasa. Setelah melakukan persiapan dalam kurun waktu kurang lebih sebulan lamanya, kini peringatan hari jadi pun siap dimulai. Masyarakat sekitar pun sangat antusias melakukan persiapan hari jadi Kabupaten Pangkep. Seluruh elemen baik dari kalangan pemuda, kaum wanita, dan tokoh masyarakat setempat bahu-membahu membantu persiapan hari jadi Kabupaten Pangkep yang dipusatkan di Kecamatan Tondon Talasa. Umbul-umbul pun kini berkibar. Ucapan selamat dari berbagai instansi pemerintah dan instansi vertikal kini bertaburan. Spanduk dan karangan bunga menghiasi ruas jalan Poros Tondon Talasa. Dan tak lupa pula dari personil pengamanan jalan Poros Tondon Talasa dikerahkan mulai dari personil kepolisian, personil TNI, dan Dinas Perhubungan serta Satuan Polisi Pamong Praja. Atas sekitar pagi menunggu turun ke sini. Di situ ada di Citra lu sih tapi kau dit memang itu kukirin dokumen ini. Tidak. Pergi memang. Iya, kau ambil memang itu malam.
Kecamatan Tondon Talasa adalah salah satu kecamatan yang ditunjuk untuk menjadi tuan rumah penyelenggara Hari Jadi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang ke-63 tahun 2023. Camat Tondon Talasa pun kini mulai bekerja keras. Selama 1 bulan kurung waktu lamanya, persiapan dilakukan untuk mensukseskan kegiatan Hari Jadi Kabupaten Pangkep yang diselenggarakan di Kecamatan Tondon Talasa. Pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kali ini, ada yang berbeda dari peringatan tahun-tahun sebelumnya, yaitu kondisi alam yang tidak mendukung di lokasi acara, dikarenakan cuaca hujan yang cukup tinggi, mengakibatkan beberapa rangkaian acara tidak berjalan semaksimal mungkin. Namun, pada intinya, peringatan Hari Jadi Pangkep tetap berlangsung dengan penuh hikmat dan sukacita. Jadi ke-63 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan semoga semakin maju. Ayo kerja kolaboratif menuju Pangkep Jaya. Selamat Hari Jadi daerahku tercinta, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ke-63 tahun. Semoga semakin maju. Ayo kerja kolaboratif menuju Pangkep hebat. Perkenalkan saya Mungkin Sanjaya, Kepala Kelas Lobby Pangkajene. Di sini saya menyampaikan selamat Hari Jadi yang ke-63
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Saya sangat berharap semoga Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan semakin maju, semakin berprestasi, dan saya mengajak kepada kita semua, ayo kerja kolaboratif. Pasti kita akan menuju Pangkep yang hebat. Saya Desa Inggris, Ketua DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Pangkep, mengucapkan selamat hari jadi ke-63 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Semoga semakin maju dan kami atas nama pemerintahan desa siap untuk berkolaborasi bersama pemerintah daerah untuk mensukseskan visi dan misi Bapak Bupati dari desa untuk Pangkep lebih hebat. Pagi yang cerah, persiapan penjemputan pun segera dimulai. Warna-warni dan pernak-pernik kostum pun kini mulai menghiasi suasana lokasi pesta. Para pejabat, ketua DPR, anggota DPR, pimpinan partai politik, para camat, para lurah dan kepala desa, para kepala instansi, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para ketua dan anggota tim penggerak PKK Kabupaten Pangkep, para penari, paduan suara, awak media dari media cetak dan elektronik pun kini bersiap-siap menyambut kehadiran Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Dan yang tak kalah pentingnya, peringatan Hari Jadi Kabupaten Pangkep kali ini dihadiri oleh Bupati tetangga Kabupaten, yakni Bupati Bone, Bupati Maros, dan Bupati Baru.
Yang terhormat Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Naomi Oktarina ST, beserta rombongan. Yang kami hormati Ketua dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Bupati Pangkajene dan Kepulauan, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, para pimpinan partai politik. Yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal BUMN dan BUMD. Yang kami hormati para kepala perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Yang kami hormati para camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh wanita, serta ketua organisasi masyarakat se-Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta pada para hadirin yang berbahagia. Acara peringatan Hari Jadi ke-63 tahun Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan tema Kerja Kolaboratif Menuju Pangkep Hebat, Rabu 8 Februari 2023 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Sanalah ku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lagu Mars Pangkajene dan Kepulauan. Sang surya memancarkan sinarnya, menyinari wajah negeriku. Gunung-gunung serta datarannya meluas sampai ke lautnya. Cahayanya membangun semangat masa depan penuh bahagia. Pangkajene dan kepulauan, kampung halaman dan ku cinta. Di dalam naungan Pancasila, ku abdikan dharma baktiku. Ingatlah sumpah kita bersama, dengan semangat dan membaca. Waleangi talangan atau alia, sumpah demi Pangkep Jaya. Sang surya memancarkan sinarnya, menyinari wajah negeriku. Gunung-gunung serta datarannya meluas sampai ke lautnya. Cahayanya membangun semangat dan membawa harapan cerah pada kehidupan yang sentosa, masa depan penuh bahagia. Pangkajene dan kepulauan, kampung halaman dan ku cinta. Di dalam naungan Pancasila, ku abdikan dharma baktiku. Ingatlah sumpah kita bersama, dengan semangat dan membaca. Waleangi talangan atau alia, sumpah demi Pangkep Jaya. Sumpah demi Pangkep Jaya. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Ma'rifah Rahman, juara 1 MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 di Kabupaten Bone. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, doa bersama oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Bapak Haji Muhammad Nur Khalid SOS MA dengan hormat disilakan. Mari kita berdoa sejenak, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Saya memimpin doa sesuai dengan ajaran agama Islam. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ya Allah ya Rabbana, duhai zat yang maha pengasih lagi maha zat yang maha mulia yang memuliakan kemanusiaan. Wahai yang maha cahaya yang memisahkan nur dari kegelapan. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkaulah pemilik segala pujian dan kasih sayang. Pada sisimu tertuju pujian, karena kesempurnaan kasih sayangmu terbentang luas tanpa Pangkajene dan Kepulauan yang ke-63. Allahumma ya Allah, Engkau telah menganugerahkan daerah yang kaya dengan sumber daya. Bukakanlah pintu-pintu keberkahan-Mu dari langit dan bumi. Jadikan Kabupaten Pangkep menjadi daerah yang aminatan mutmainnah,
negeri yang damai dalam curahan kasih sayang-Mu. Allahumma ya Allah ya Rabbana, Engkau Tuhan pemilik segala perubahan. Engkau tak akan mengubah nasib suatu kaum selain kaum itu sendiri yang mengubah nasib mereka sendiri. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikan kami hamba-Mu yang pandai menghargai jasa pengorbanan para pendahulu kami. Oleh karena itu ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan sejarah singkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan oleh Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia Kecamatan Tondok Talasa kepada Bapak Insinyur Muhammad Hasim SSPD MPD dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas sejarah penetapan hari jadi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 1. Dasar pembentukan. Sebagaimana catatan otentik yang ada menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 merupakan dasar hukum pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di Sulawesi. Salah satu daerah tingkat 2 tersebut adalah Kabupaten Dati 2 Pangkajene dan Kepulauan yang sebelumnya termasuk dalam bagian daerah Makassar yang disebut Onder Afdeling Pangkajene. 2. Proses penetapan hari jadi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Salah satu kebanggaan bagi setiap daerah adalah apabila mengetahui sejarah dan kelahirannya yang memberikan suatu makna, nilai historis dan yuridis yang harus senantiasa tetap dijaga dan dipertahankan eksistensinya sebagai sumber motivasi moral bagi masyarakatnya. Bertitik tolak dari motivasi tersebut dan berdasarkan atas kelahiran Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, maka pemuda-pemudi kita yang terhimpun dalam wadah organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Pangkep terdorong untuk mencoba mencari dan menghimpun masukan, pendapat dari para budayawan dan teknokrat dalam suatu seminar kelahiran Pangkep yang berlangsung dari tanggal 26 sampai dengan 27 Maret 1986 dengan menampilkan para narasumber antara lain: 1. Profesor Dr. Andi Zainal Abidin Farid SH. 2. Profesor Dr. Sahrudin Kasem. 3. Dr. Andos Haji Andi Samad Tahir MM. 4. Aminullah Lewa BA. Dan 5. AM Deng Masiga. Seminar tersebut melahirkan alternatif tentang hari jadi Kabupaten Pangkep, yakni didasarkan atas tinjauan kesejarahan satu kerajaan tua yang pernah ada di Pangkep dengan emplasemen situsnya ditemukan di Sengkai, wilayah Kecamatan Bungoro yang dikenal dengan Kerajaan Siak. Alternatif lainnya adalah didasarkan pada pertimbangan yuridis formal, yakni dasar hukum pembentukan daerah tingkat 2 Pangkajene dan Kepulauan. Berkat upaya dan kesungguhan semua pihak, utamanya pihak eksekutif dan legislatif, pemuka masyarakat dan generasi muda, akhirnya berhasil ditemukan salah satu arsip yang sangat menentukan penetapan hari jadi tersebut, berupa arsip pidato atau sambutan Bupati Kepala Daerah pertama
yaitu Bapak Malarangan Deng Matutu. Di dalam pidato tersebut terdapat kalimat berbunyi sebagai berikut. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 1960, pimpinan pemerintahan di daerah ini telah ditimbang terimakan oleh pimpinan lama kepada yang baru. Atas dasar data otentik itu, akhirnya dipilih dan disepakati bersama pihak eksekutif dan legislatif untuk menetapkan hari jadi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan jatuh pada tanggal 8 Februari 1960, yakni saat pelantikan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Pangkajene dan Kepulauan yang pertama, yaitu Bapak Malarangan Deng Matutu secara de facto sebagai pejabat kepala daerah. 3. Penutup. Nakko engkasalo mak bujur tangan aku tae maka gulung-gulu onro na kutu kamponge nasabak masege na tulinomo. Artinya, kalau ada sungai membujur di kota dengan bersambungan dengan gunung, maka tinggallah di kampung itu, karena kampung itu pertanda sejahtera, dan itulah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Demikian gambaran singkat proses penetapan hari jadi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Semoga segala upaya yang telah disumbangkan oleh semua pihak dalam membangun daerah ini tidak membuat kita cepat berpuas diri. Mari kita tetap bekerja keras mewujudkan masyarakat Madadi yang sejahtera, unggul berdaya saing, dan religius berbasis sumber daya lokal berkelanjutan. Kerja kolaboratif menuju pangkat hebat. Karena panagau, gau panasin rupa. Kualeng italang atau alia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, persiapan penyerahan piagam penghargaan, penyerahan bantuan sembako, dan penanda. Untuk itu, kepada perwakilan penerima bantuan sembako bagi disabilitas, lansia, dan anak terlantar yang telah dituju, disilahkan untuk mengambil tempat. Dan Kepala DPMP PSP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Awas, pegang. Punya payung, siapa di sana? Di atas. Kami mengulangi Direktur PT Semen Bonasa. Kepulauan untuk menyerahkan penyerahan pertama piagam penghargaan dari Bupati Pangkajene dan Kepulauan kepada PT Satwa Utama Raya atas partisipasinya dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana alam banjir dan angin puting beliung di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Selanjutnya, penyerahan CSR dari PT Satwa Utama Raya kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan berupa 81.000 butir telur untuk program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Selanjutnya, penyerahan dukungan pembangunan fisik pengembangan desa ekowisata Dewi Lamsang dan Leang Nondrong senilai 500 juta rupiah dari Direktur PT Semen Konasa kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan. Selanjutnya, penyerahan bantuan CSR dari pimpinan cabang BNI Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berupa 2 unit motor angkutan sampah 3 roda senilai Rp64.332.000 kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan. Baik, selanjutnya penyerahan secara simbolis hasil gerai nasional tahun 2022 berupa dokumen pas kecil kapal untuk warga Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Kepala Kantor Syah Bandar kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan. Selanjutnya, penyerahan sembako dari Bupati Pangkajene dan Kepulauan kepada perwakilan disabilitas, lansia, dan anak terlantar. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Izin Bapak. Sambutan Bupati Pangkajene dan Kepulauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Dapil Kabupaten Pangkep, yang terhormat Bupati Bone, Bupati Maros, Bupati Barlu ataupun pejabat yang mewakili, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan, dan yang terhormat Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkep, yang terhormat para pejabat bupati, wakil bupati, ketua DPRD dan sekretaris daerah pada periodenya masing-masing yang sempat hadir dalam kegiatan hari ini, dan juga yang terhormat dan yang saya cintai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pangkep. Ini karena dari tahun lalu Pak Gubernur sudah menyampaikan Pak Bupati tidak boleh dilupakan ini barang bahaya. Mungkin di sini senyum-senyum, tapi di rumah tidak tahu ada di mobil sebentar. Itu juga yang terjadi Pak dengan Pak Camatku yang ada di tempat sini, di Kecamatan Mentalasa ini. Mana Pak Camat?
Jadi kadang beliau juga lupakan sambutan untuk istrinya, Pak. Jadi istrinya yang ngomel kepada ketua tim para hadirin, insan pers, hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat kesehatan jasmani rohani kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan hari peringatan ulang tahun Kabupaten Pangkep yang ke-63 di Kecamatan Tondon Talasa dalam suasana hikmat, penuh sukacita dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, suri tauladan bagi kita semua dalam menjalankan segenap aktivitas baik di lingkup kerja maupun keseharian kita. Pemilihan kerja kolaboratif menuju Pangkep hebat yang bermakna bahwa proses menuju Pangkep hebat dibarengi dengan bekerja sama bahu-membahu, kreatif dan inovatif. Pemilihan tema ini tidak terlepas dari tema pembangunan Kabupaten Pangkep tahun 2023, yakni penguatan kapasitas infrastruktur daerah dan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkualitas. Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang saya hormati, lepas dari arahan Bapak Gubernur, bagaimana Bapak Gubernur juga ingin menyapa masyarakat-masyarakat yang ada di Kecamatan Tondon Talasa ini. Dan juga saya mewakili masyarakat dan juga pemerintah Kabupaten Pangkep ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur beserta seluruh jajaran dan juga Ibu Ketua DPRD dan juga seluruh anggota DPRD Provinsi atas bagaimana pekerjaan jalanan Tondon Talasa ini alhamdulillah di tahun ini masuk kembali untuk menjadi salah satu prioritas di Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah hampir semua masyarakat Tondon Talasa sudah menikmati perbaikan jalanan yang sudah dilakukan, baik itu dari Minasatene, Bungoro hingga naik ke Tondon Talasa ini. Di sini juga Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang kami hormati, terkait indikator makroekonomi daerah bahwa selama pandemi COVID-19 pertumbuhan Kabupaten Pangkep itu mencapai di angka minus 1,69 di tahun 2020. Namun alhamdulillah di tahun 2021 ada peningkatan menjadi sebesar 3,46%. Jadi ada tren positif dalam pembangunan ekonomi yang ada di Kabupaten Pangkep. Dan juga di tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pangkep ada di angka 5,86% dan mengalami penurunan sebesar 0,63% sehingga menjadi 5,23% di tahun 2022 ini. Namun secara umum masih diperlukan adanya daya dan upaya terkoordinasi antara semua stakeholder bagaimana kita bersama-sama dapat menekan angka pengangguran yang ada di Kabupaten Pangkep. Di sini yang menjadi salah satu cikal bakal pemikiran dari Bapak Gubernur Bapak Andi Sudirman Sulaiman, yaitu bagaimana kita membangun RDF. RDF ini, tapi Bapak Ibu sekalian saya jelaskan sedikit bagaimana nanti ke depan masalah sampah yang ada di kabupaten kita ini bisa terselesaikan. Dengan adanya RDF, kita tidak perlu lagi membuang sampah kita di TPA. Karena saya mengetahui banyak bupati, wali kota itu selalu di kementerian untuk bagaimana TPA-TPA-nya ini ditambah. Tapi tidak dipungkiri, tidak semua daerah kabupaten kota bisa menambah tempat sesuai dengan arahan dan Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Joko Widodo di perhelatan G20 di Bali kemarin. Agar bagaimana semua daerah ini berpikir bagaimana bisa menghadirkan green energy di daerahnya masing-masing. Terima kasih kepada Bapak Gubernur. Tahun lalu Bapak Gubernur juga menyumbang bagaimana operasional kapal-kapal perintis yang ada di Kabupaten Pangkep. Dan kemarin-kemarin itu hanya satu saja keliling itu ke Kalmas, itu ke Tangaya. Sekarang kita memiliki ada 2 unit kapal penumpang yang melayani ke Kalmas dan 3 unit kapal rute ke lingkungan Tangaya. Jadi secara tidak langsung, insya Allah kalau yang kemarin-kemarin mungkin masyarakat dapat kapal perintis 2 minggu sekali, Pak. Sekarang setidaknya bisa seminggu sekali masyarakat sudah bisa mendapatkan kapal perintis. Dan pastinya juga yang kita berpikir saat ini bagaimana kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat-masyarakat kita yang ada di kepulauan
itu bisa terpenuhi. Dan di awal tahun ini kita juga dari pemerintah Kabupaten Pangkep sudah bekerja bersama dengan SDP, dan kami juga bisa menghadirkan satu kapal lagi untuk masyarakat kita yang ada di Tupadiring, walaupun mungkin masih hanya di sebatas di Pulau Sabutung, namun insya Allah kami dari pemerintah Kabupaten Pangkep akan mengusulkan pulau-pulau lain yang agar bisa dilalui oleh kapal-kapal perintis tersebut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya juga ingin menyampaikan izin Pak Bu bahwa di bidang pendidikan kami juga ada program pemberian bantuan seragam sekolah gratis kepada anak-anak SD dan SMP yang ada di Kabupaten Pangkep, karena kami berpikir ternyata masih ada juga masyarakat kami yang tidak menyekolahkan anak-anaknya dikarenakan masalah ekonomi. Kalau mau dipikir SPP-nya alhamdulillah sudah gratis, buku-bukunya sudah gratis. Memang yang satu yang kendala ini kadang bahkan ada yang saya dapati, mungkin para-paranya dia sepupu, kemanakannya dia pinjam bajunya itu anaknya sepupunya untuk dipakai lagi anaknya untuk bersekolah. Jadi ada keinginan untuk bersekolah, tapi mau tidak mau masih ada beberapa kita dapatkan karena masalah ekonomi dia masih pinjam baju di keluarga-keluarganya yang lain. Jadi semoga berdasarkan data yang tahun lalu saya melihat bahwa adanya tren kenaikan partisipasi anak-anak kita yang bersekolah di Kabupaten Pangkep. Ini kita target bagaimana IPM kita yang ada di Kabupaten Pangkep khususnya di bidang pendidikan ini bisa meningkat. Dan juga bukan hanya di sekolah-sekolah negeri, di tahun ini kami pun juga memberikan bantuan kepada 9 madrasah ibtidaiyah dan juga 21 madrasah sanawiyah untuk seragam sekolahnya. Jadi kurang lebih ada anggaran kita juga yang kita masukkan untuk madrasah-madrasah tersebut. Semoga Allah SWT merahmati dan meridhoi segala aktivitas kita sekalian. Amin. Mohon maaf Pak Gubernur beserta seluruh rombongan jika kalau mungkin pada saat penerimaan dan kegiatan hari jadi kita hari ini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya selaku Bupati mohon maaf mewakili semua panitia hari jadi Kabupaten Pangkep. Sekian dan terima kasih. Selamat kita pada selama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bupati Pangkajene dan Kepulauan menyerahkan kendaraan operasional roda 4 dari Bupati Pangkajene dan Kepulauan kepada Kepala DPMP TSP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Terima kasih Pak Bupati, disilahkan kembali ke tempat. Pemutaran video pencapaian program pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama sejumlah capaian pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di bawah kepemimpinan Bupati Pangkep Muhammad Yusrah Lalogau dan Wakil Bupati Syahban Samanat terus memperlihatkan kinerja untuk kemajuan masyarakat dan daerah Kabupaten Pangkep. Visi pembangunan Kabupaten Pangkep, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera, unggul, berdaya saing, dan religius berbasis sumber daya lokal berkelanjutan. Misi memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program-program pembangunan guna menunjang percepatan pembangunan yang berbasis pada nilai agama yang toleran dan budaya lokal. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif dengan didukung infrastruktur berbasis wilayah yang berbasis lingkungan hidup yang berkelanjutan. Berdasarkan realisasi capaian indikator kinerja utama Kepala Daerah tahun 2022 yang berjalan beriringan dengan misi Kabupaten Pangkep, memperlihatkan pada 11 sektor angka peningkatan dari target presentasi tahun 2022 dengan angka hasil realisasi capaian. Indeks Desa Membangun, meningkatnya ketahanan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat,
meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah, meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya, terciptanya inovasi layanan publik dan penggunaan sistem informasi daerah, meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan, meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan, meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, kepatuhan terhadap RT RW. Sebanyak 11.000 lebih baju seragam sekolah telah diberikan untuk pelajar tingkat sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP yang ada di Kabupaten Pangkep. Seragam yang dibagikan secara gratis tersebut merupakan ide dan gagasan Bupati Kabupaten Pangkep Muhammad Yusran Lalogau. Di tahun 2022, sebanyak 4 jenis seragam yang dibagikan: putih merah untuk SD, putih biru untuk SMP, seragam olahraga, dan batik. Penekanan penanganan stunting terus dilakukan pemerintahan Kabupaten Pangkep. Hasilnya, sejak tahun 2021, angka stunting terus menurun. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep di tahun 2021, angka stunting sebesar 12%. Dan di tahun 2022 bulan Agustus telah menurun ke angka 10%. Pemberian bantuan benih padi seluas 16.732 hektar dengan volume 418.300 kg benih. Pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi desa, pembangunan embung, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan irigasi perpipaan, dan pembangunan sumur bor. Dulunya, layanan administrasi kependudukan atau Admindu hanya bisa didapatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Pemerintah Kabupaten Pangkep terus berupaya agar pelayanan ke masyarakat harus lebih cepat dan tidak rumit lagi. Kini, melalui layanan Admindu sudah bisa didapatkan di kantor kecamatan. Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PATMB merupakan upaya untuk menjamin pencegahan kekerasan pada anak. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak merencanakan PATMB akan dibentuk di setiap desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Pangkep. Pemerintah Kabupaten Pangkep juga terus menekan kasus angka kematian ibu dan anak. Salah satu hal yang diupayakan adalah pelibatan lintas sektor yang bukan hanya berfokus pada Dinas Kesehatan, tetapi melibatkan unsur TNI dan Polri dan Kementerian Agama. Dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Pangkep, pemerintah Kabupaten Pangkep melakukan kerjasama bersama toko modern. Hal tersebut dilakukan agar pelaku usaha mampu mengikuti persyaratan agar produk mereka mampu terjual di toko modern yang ada di Kabupaten Pangkep. Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau sangat mendukung peningkatan produksi hingga pengelolaan petani garam di Kabupaten Pangkep bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan diikuti bidang usaha kecil dan mikro Kementerian UMKM Republik Indonesia. Rencananya di Kabupaten Pangkep akan dipersiapkan rumah produksi yang nantinya akan bekerja sama dengan koperasi dalam pengelolaan garam. Pengerjaan irigasi sepanjang 96.564 meter dengan luas yang dialiri sebesar 3.793 hektar berdasarkan saluran irigasi sekunder dan primer. Penyelesaian proyek rel kereta api dan juga dukungan penuh terhadap kawasan Geopark Maros Pangkep sebagai bagian dari UNESCO Global Park atau UGG. Program hibah air minum perdesaan atau HMP.
Atas kinerja dan capaian-capaian yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pangkep, sejumlah puluhan penghargaan diterima baik dari kementerian dan juga dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satunya penghargaan sebagai perpustakaan kabupaten terbaik, implementasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tahun 2022. Penghargaan atas kelulusan sidang eliminasi malaria Kabupaten Pangkajene Kepulauan tahun 2022. Penghargaan STBM kepada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai kabupaten dan kota stop buang air besar sembarangan Open Defecation Free tahun 2022. Penghargaan sebagai pengelola PIP terbaik 2 Provinsi Sulawesi Selatan. Penghargaan implementasi kawasan tanpa rokok atau KTR di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penghargaan anugerah keterbukaan informasi publik diberikan kepada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai badan publik cukup informatif tahun 2022. Penghargaan atas dukungan pemerintah daerah dalam penguatan layanan administrasi kependudukan. Piagam penghargaan Balai Besar Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atas komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan Merdeka Belajar tahun 2022. Dan pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP 10 kali secara berturut-turut oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, laporan hasil pemeriksaan atau LHP, atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Penghargaan tersebut langsung diberikan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani kepada Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau.